mengaku love Indonesia. Nyatanya ya teman-teman, oknum-oknum ini justru terkesan merendahkan Indonesia. Padahal ya guys, nyatanya nggak semua cewek pencinta K-pop itu juga merupakan oppa hunter. Hi everyone, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up. Fighting. Alright, di video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana influencer asal Korea Selatan yang bernama Dagi. Gitu nggak sih cara pronunciation-nya? Ya kalau seandainya salah mohon koreksi ya. Adapun Dagi sendiri itu baru-baru ini diundang oleh Deddy Corbuzier. Di sana dia itu sudah nge-spill banyak hal tentang orang Korea, khususnya adalah cowok Korea. Dan pada akhirnya podcast ini seperti menuai reaksi yang pro kontra dari kalangan netizen. Lantas kenapa bisa menuai reaksi yang pro kontra ya? Apa yang terjadi? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Untuk pertama, mungkin kita kenalan dulu ya dengan sosok Dagi. Dagi itu siapa sih? FYI, Dagi sendiri merupakan seorang konten kreator asal Korea Selatan yang memiliki nama asli Kang Min Jae. Nah, dia itu mulai aktif membuat konten di Instagram sejak bulan Mei 2023 yang lalu. Sejak datang ke Indonesia pada bulan Maret 2024, dia pun mulai rutin membuat konten about Indonesia. Konten-kontennya antara lain seperti mereview atau mencicipi makanan khas Indonesia hingga traveling ke tempat wisata-wisata yang ada di Indonesia. Alright, jadi seperti itulah bagaimana sekilas informasi soal Dagi. Lantas, apa yang terjadi dengannya? Nah teman-teman, baru-baru ini dia itu diundang ke podcastnya Deddy Corbuzier. Dan dalam podcast itu, ia nggak ragu untuk membeberkan hal-hal yang cukup sensitif soal pandangan masyarakat Korea Selatan. Dan judulnya kayak gini teman-teman, suruh cewek lu nonton ini, cewek-cewek gila K-pop itu gampang seks dan juga murahan. Wait a minute, kenapa hanya cewek-cewek doang? Bukannya ada juga ya cowok-cowok yang juga gila K-pop? Ya mungkin dikarenakan lebih banyak ceweknya kali ya yang suka K-pop, makanya di judulnya juga ditulisin cewek-cewek gila K-pop. Ya I think so. Tapi kalau kita lihat judulnya emang agak rada-rada sih. Dan aku akan langsung saja jabarin apa saja yang disampaikan di dalam podcast tersebut. Dan mungkin buat teman-teman yang pengen nonton full bagaimana isi keseluruhannya, langsung aja ke podcastnya Deddy Corbuzier. Nah di sini itu hanya menjabarkan tentang beberapa topik yang dibahas di podcast tersebut. Kita mulai dulu dengan bagaimana statement dari Deddy Corbuzier yang mengatakan seperti ini guys. Pendengar podcast ini yang tergila-gila Korea akan bete mendengar ini, dikarenakan Dagi menurut gua satu-satunya orang Korea yang nyoba untuk menyuarakan sesuatu yang berbeda, dan dia bilang dia jujur. Pertama, Dagi mengatakan jangan percaya kalau ada influencer Korea yang datang bilang aku cinta Indonesia. Kemudian Dagi ini membeberkan bagaimana tabiat orang Korea yang di depan ataupun on cam mengaku love Indonesia. Nyatanya ya teman-teman, oknum-oknum ini justru terkesan merendahkan Indonesia. Bahkan ya Dagi juga mengisyaratkan jika orang-orang di negaranya yang ke Indonesia itu malah terkesan menganggap wanita Indonesia murahan hingga mau tanda kutip ya ditiduri. Kurang lebih statement dari Dagi di podcast itu seperti ini guys. Mereka di belakang gak hormat agama dan rasis. Mereka share info tentang Facecam, karaoke, mungkin gak semua ya, tapi ada influencer orang Korea. Di depan dia itu bilang cinta Indonesia, di belakang dia rusak nama Indonesia. Rusak nama Indonesia dalam artian kayak ngomongin something yang bad tentang Indonesia. Kemudian dia itu seperti menjawab pertanyaan tentang kenapa orang Korea rasis. Nah dia lantas mengatakan karena di Korea itu hanya ada orang Korea, kami nggak punya edukasi tentang negara lain, budaya negara lain. Dan untuk masalah rasis ini sebenarnya sudah sempat dibuat video juga sih sama Dagi. Videonya seperti ini. Intinya statementnya di video ini dan juga di podcast ya kurang lebih sama gitu. Di video ini dia menjelaskan alasan kenapa orang Korea rasis. Terus dia itu kayak kasih perbandingan teman-teman, perbedaan di Indonesia sama di Korea. Nah kalau di Indonesia seperti kata Dagi ya, itu kan hidup berdampingan ya. Ada orang dari Cina atau kayak Cindo gitu. Terus ada juga yang dari India dan dari berbagai macam suku bangsa. Sementara di Korea, untuk Dagi mengatakan hanya ada orang Korea. Sementara di Korea sendiri hanya ada orang Korea. Nah dikarenakan hal itulah mereka pun seperti nggak tahu teman-teman tentang agama lain, budaya orang lain dan beragam hal lainnya. So maybe inilah yang membuat mereka ataupun orang Korea itu seperti menunjukkan reaksi yang takut dan juga rasis ketika bertemu dengan orang yang berasal dari negara yang lain. Intinya adalah menurut Dagi, akar permasalahannya adalah dikarenakan ketidaktahuan. Oh ya, aku juga lupa bahas sih. Ngomong-ngomong soal influencer, kalian tahu nggak guys?
Kalian tahu nggak, di TikToknya dia juga sudah nge-review teman-teman tentang konten orang Korea. Yang mana konten dari cowok Korea ini itu seperti mengobjektifikasi wanita Indonesia, seolah-olah wanita Indonesia itu mudah diajak tidur. Kurang lebih seperti inilah bagaimana kontennya. Mari kita simak bersama-sama ya. Halo semuanya, hari ini aku coba review orang Korea content creator di Indonesia buat konten seperti apa. Dia namanya ini Robert. Oh, konten creator itu. Dia buat konten seperti ini di Indonesia. Aku cinta Indonesia, dan kenapa cowok Korea sangat romantis? Juara halus sekali ya. Oke. Jadi di akun Korea dia buat konten seperti apa? Oke, ini di akun Korea. 섹시 S라인 몸매 인도네시아 수카붐이 미녀가 한국 남자와 함 해보고 싶다네요. 아유 coba baca thumbnailnya. Iya, aku nggak bisa baca itu bahasa tulisan Korea. 과연 쉽게 줄까? ini apa? jika cowok Korea lihat konten ini mungkin pasti cewek Indonesia sangat gampang seks. Astagfirullah. Alright, jadi seperti itulah bagaimana review dari Dagi. Poinnya kurang lebih sama seperti yang sudah kita bahas di awal tadi. Intinya adalah dia itu seperti mereview tentang konten dari influencer Korea mengenai wanita Indonesia. Nah, kalau di Indonesia sendiri kita lihatnya seperti ini. Sedangkan untuk yang dari Koreanya ataupun konsumennya dari Korea akan melihat seperti itu dalam tulisan bahasa Korea, teman-teman. Secara pribadi aku agak takut sih teman-teman untuk menerjemahkannya, karena aku kan juga nggak terlalu pasti banget ya gitu bahasa Korea. Tapi guys, inti ataupun kesimpulan dari bagaimana isi thumbnailnya itu adalah ini tuh seperti kayak mengobjektifikasi cewek-cewek ataupun wanita-wanita yang ada di Indonesia. Dan ketika konten ini dilihat oleh orang Korea, ini akan membuat mereka berpikir kalau wanita Indonesia itu gampang ataupun mudah untuk diajak tidur. Seperti itu. Lanjut, untuk Deddy Corbuzier juga menanyai tentang bagaimana sih opini dari Dagi soal orang Indonesia yang menggilai K-pop. Kemudian Dagi menjawab seperti ini guys. Aku nggak tahu sih kenapa mereka tergila-gila K-pop. Ya wajar sih nggak tahu tergila-gila K-pop ya, karena mungkin bukan K-popers juga. Karena teman-teman seperti yang aku tahu, nggak semua orang Korea juga suka sama K-pop. Itu sih yang aku tahu ya. Menurut aku pertanyaan ini agak kurang relevan sih kalau kita tanyain ke Dagi. Menurut aku agak kurang relevan aja teman-teman. Kenapa kurang relevan? Karena gini guys, orang-orang yang suka K-pop atau mungkin sampai tergila-gila sama K-pop itu punya alasan yang berbeda-beda. Aku sama orang lain yang K-popers juga itu mungkin punya alasan yang berbeda-beda. Lanjut baca lagi statementnya. Masalah itu sangat besar, nggak hanya tentang K-pop doang sih. Mereka pikir semua orang seperti K-pop idol atau aktor di drakor, mereka pikir semua cowok Korea bagus, yang itu salah. Kalau ini setuju sih. Kemudian ya teman-teman, untuk Dagi itu juga tanpa ragu menyebutkan bahwa banyak wanita Indonesia yang menerima kepribadian pria asal Korea Selatan. Deddy Corbuzier lantas menanyakan seperti ini guys sama Dagi. Benar nggak banyak wanita Indonesia yang rela tidur sama cowok Korea? Kemudian Dagi menjawab nih guys. Benar, ada banyak cerita seperti ini. Banyak orang asing akan pikir wanita Indonesia gampang buat diajak. Ada cerita orang Korea Post, aku akan pulang ke Korea, istriku menungguku. Tapi ada 2 pacarku orang Indonesia dan mereka hamil. Aku gimana ya? Saya lihat di restoran Korea, banyak cowok Korea yang ada di Indonesia yang sudah tua dan juga jelek. Bawa cewek Indonesia yang sangat muda dan juga cantik. Wow, agak cukup speechless juga sih dengarnya. Dan mungkin ini bisa menjadi perhatian ya untuk banyak orang, supaya jangan jadi opa hunter. Kemudian nih teman-teman, Dagi itu juga seperti membahas tentang bagaimana drakor yang menurutnya kayak nggak sesuai dengan kenyataan atau seperti rekayasa semata. Lebih lanjut, Dagi mengatakan seperti ini. Iya benar, mereka jual halu. Saya mau bawa mereka ke fakta dunia nyata. Karena itu saya mau pinjam suara Anda. Mereka atau cewek-cewek nggak punya kehidupan sendiri. Di otak mereka hanya ada K-pop, drama, mereka nggak hidup di dunia nyata. Dan jujur ya teman-teman, aku setuju sih dengan bagaimana statement dari Dagi soal bagaimana drama yang nggak sesuai dengan realita. Dan Dagi bukan satu-satunya orang Korea yang bilang kalau yang terlihat di drama itu nggak sesuai dengan kehidupan nyata. Anyway, seperti yang sudah sempat kita singgung di awal tadi, pada akhirnya podcast ini kayak menuai reaksi yang pro kontra dari kalangan netizen. Salah satu hal yang paling disorot adalah tentang bagaimana judulnya. Oke, kalian dapat baca sendiri ya judulnya ya teman-teman. Dan di sini ada seorang netizen di Twitter mengatakan seperti ini. Gak tahu lagi sih mau ngomong apa.
Even ini misalnya clickbait, tapi nggak banget. Dan berikut adalah bagaimana komentar-komentar dari netizen menanggapi bagaimana cuitan tersebut. Yang pertama ada yang komen kayak gini guys. K-popers mana yang begitu? K-popers mah suka sama idolnya doang. Mau muka lu se-Korea apa juga, kalau lu bukan idolnya, ya mereka juga nggak bakal doyan. Ibaratnya nih, dia itu suka Jaehyun. Ya yang dia mau Jaehyun, bukan Jaehyun KW. Enak banget sama orang-orang yang selalu generalisir semua yang suka Korea itu adalah K-popers. Ya kan, gua tahu buat clickbait. Emang sering dijelasin sama PD, cuma judul konten itu sampah banget. Padahal pembahasan awalnya udah bagus tuh tentang orang Korea yang ada rasis, malah nyerempet ke K-popers. Nggak nyenggol, nggak abdol. Aku mau nanya nih serius ya buat orang awam yang bukan K-popers. Kalian anggap omongan K-popers yang aku pacar Jungkook or whomever the idol is omongan yang serius? Justru K-popers karena suka K-pop dan mengulik soal Korea, most of them gak bakal mempunyai pacar atau suami Korea dikarenakan udah tahu isinya. Judulnya bikin emosi sih. Pas lewat home langsung we report aja tuh. Toh kalau clickbait ngerenin orang. By the way, Sandy COC itu juga fans K-pop. Apakah tampak seperti itu? Kan enggak. Tapi ya, aku sama teman-temanku malah sibuk sama bias masing-masing. Dan mana ada waktu sih nyari pacar orang Korea. Kalau di Indo aja gue ditolak sama pulu-pulu. Ini jujur banget ya. Aku barusan nonton karena lewat home ya. Menurutku kontennya bagus sih buat awareness. Pas buka tweet, agak heran masalahnya apa nih? Ternyata permasalahan judulnya yang clickbait. Dari dulu podcastnya Om Deddy memang selalu clickbait sih. Gue mau share poin yang gue dapat ya setelah nonton. Bukan bela ini. Sebenarnya kontennya ngomongin soal cewek-cewek opa hunter yang gampangan, mau diajak pacaran bahkan sampai berhubungan. Nggak peduli opanya jauh lebih tua, jelek hati, dan jelek attitude. Nggak menggeneralisir kalau semua K-popper kayak gitu kok. Cuma cewek-cewek Indo yang jadi opa hunter terpengaruh pengen punya pacar Korea dari Korean Wave, entah itu drakor or K-pop. Narasumbernya ngasih tahu kalau jangan jadi opa hunter, soalnya itu bisa bikin kalian jadi sasaran cowok Korea yang brengsek yang cuma memanfaatin buat berhubungan shoot. Dan dia juga ngasih tahu jangan mudah percaya sama influencer Korea yang bilang cinta Indonesia karena itu just for content. Di belakang mereka julid. Soalnya rata-rata orang Korea masih uneducated soal rasisme dan menganggap orang Muslim adalah teroris. Oh ya, narasumbernya juga beberapa kali ngasih contoh dari kasus postingan di Indosarang. Cuma gue juga nggak ngerti ya Indosarang apaan. Kemarin juga sempat ramai di tweet, tapi gue nggak ngikutin threadnya. Jadi gue nggak ngerti konteksnya kalau mau nyeritain ulang. By the way untuk Indosarang udah kita bahas sampai berpart-part sih guys. Maybe kalian bisa nonton ya. Kalau belum tahu tentang kasusnya Indosarang. Terus ada yang reply nih guys. Reply-nya kayak gini. Kalau baca tweetmu sih poinnya bagus ya. Cuma editornya aja yang gila pakai judul cewek gila K-pop. Padahal kalau menurut ceritamu, padahal cewek gila laki Korea. Dikira laki-laki Korea cuma K-pop doang. Emang sengaja ya manfaatin nyebut K-pop biar rame nih. Bener sih kalau kita lihat judulnya emang ya yang jadi pro kontra di sini. Padahal isinya juga ya lumayan bagus lah gitu ya buat awareness gitu. Supaya jangan jadi opa hunter. Tujuannya adalah supaya nggak direndahkan oleh orang-orang yang punya kelakuan yang sangat-sangat buruk banget begitu teman-teman. Dan maaf banget ya. Kalau kita baca judulnya, ini tuh seperti menggeneralisir kalau cewek K-pop itu sama dengan opa hunter. Padahal ya guys, nyatanya nggak semua cewek pencinta K-pop itu juga merupakan opa hunter. Karena teman-teman, cewek K-pop itu adalah orang-orang yang suka musik K-pop. Sedangkan opa hunter ini merupakan orang-orang yang terobsesi dengan cowok Korea dan pengen punya pasangan cowok Korea. Orang yang suka K-pop atau suka drama belum tentu pengen punya pacar ataupun suami orang Korea. Belum tentu guys. Tapi yang opa hunter itu pasti ataupun udah tentu pengen punya pacar ataupun suami orang Korea. Itu ya guys bedanya. Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya akan topik yang satu ini? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Alright teman-teman, cukup sekian aja untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulkim Pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi. Mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.